Oke teman-teman sahabat Piulang Beci, sekarang kita udah masuk ke dalam episode 4. Jadi kalau episode pertama sampai episode ketiga kita ada 1 orang, sekarang saya ditemani oleh 2 orang. Ada Mega dan ada Reza. Nah supaya lebih afdol nih untuk perkenalannya, kita langsung masuk aja perkenalannya apa yang dikerjain sekarang. Dan bisa sampai ke Piulang Beci itu gimana sih? Mungkin dari Mega duluan. Oke, jadi halo teman-teman semuanya, kenalin aku Mega, aku di Piulang Becik megang project based learningnya Piulang Becik, yaitu Kamu Becik Project. Kita tuh ngerjain fokusnya ke 3D NFT. Oke. Nah, aku di sini jadi manajer SDM-nya, jadi ngurusin tim sama ngedelegasiin kerjaan untuk tim gitu sih. Ya sih, jadi delegasi kerjaan dan ngurusin project kita sendiri ya. Sama finansial juga ya katanya ya. Oke, ya siap. Kalau Reza gimana? Halo semuanya, aku Reza. Aku sekarang jadi technical manager di Kamu Becik Project di studio. Ya aku ngurusin teknisnya teman-teman di sini, apa bikin teknisnya 3D lebih spesifiknya. Jadi ya gitu. Oke, kayak quality control gitu ya jatuhnya ya. Iya. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau Reza ini technical manager, kalau Mega itu kayak operation atau HR manager SDM gitu ya, sumber daya manusia ya. Iya, benar. Mantap nih udah pada jadi manajer wah. Nah, gimana nih bisa sampai ke sini gitu kan? Kalau Reza kan memang anaknya dari Om Aris, tapi kan ngerjain project ini kan juga nggak dari dulu kan, pasti kan ada waktu tertentu. Dan Mega kan juga baru berapa pekan berapa tahun ya, berapa Belum. Oh belum, Baru beberapa bulan. berapa bulan, tapi sejarah akhirnya bisa sampai ke project jadi technical manager, jadi HR manager tuh kayak gimana sih? Mungkin mulai dari anaknya Om Aris aja langsung. Kalau aku sebelumnya itu dari Kampung Becik, Kampung Becik. studionya, iya salah satu mentor di komunitas. Aku di sana jadi ilustrator, gambar sama sih NFT gitu buat apa klien order gitu, ngerjain dapat orderan, request kita gambar gitu. Cuma waktu itu pas Desember 2021 itu abang kan apa membangun studio di rumah, kebetulan di rumah sendiri di Pulang Becik itu tentang 3D. Terus akhirnya aku tertarik, ngerasa kayaknya aku bisa nih di sini, aku pengen 3D kayak lebih, pengen mengeksplor lebih lah tentang 3D visual gitu. Akhirnya yaudah aku masuk sini Desember, terus langsung 3D. Langsung Belajar 3D. 3D dari nol banget itu. Jadi ilustrasinya itu berapa lama? 1 tahun. Ilustrasi itu sekitar 8 bulan, 8 sampai 9 bulan. Oh, jadi dari ilustrasi terus habis itu langsung masuk ke 3D karena kayaknya nih menarik nih buat belajar 3D. I see. Oke. Kalau Mega gimana? Kalau aku sendiri basicnya kan di dunia pendidikan dulu, aku sebelum di Piulang Becik ngajar jadi guru di sekolah formal. Oke, gitu. SD, SMP, SMA? SD. SD. Oke. Jadi ketemunya sama anak-anak terus gitu. Terus dikenalin sama temenku namanya Andrew. Andrew tuh temennya Jack, anaknya Om Andrew. Aris. Hai Andrew. Jadi Andrew bilang kalau Meg, temanku ada yang punya sekolah, kamu mau nggak main di sana? Karena emang kita sering banget ngobrolin tentang dunia pendidikan juga gitu. Terus akhirnya aku dibawa ke sini, tertarik banget sama sistem pendidikan yang ada di Piulang Becik. Jadi bener-bener pengen belajar banyak di Piulang Becik gitu. Nah, ekspektasiku di sini aku bakal ketemu sama anak-anak karena aku suka dongeng. Jadi, hai anak-anak gitu kan. Tengok Kakak Reza, anak-anak. Tapi justru di sini malah aku dikasih tantangan buat ngurusin project studio gitu sih. Yang bener-bener basicnya bukan aku banget, bahkan aku sendiri nggak bisa gambar Baru mau nanya. gitu sih. Jadi kalau di sekolah formal ngajarnya apa? Aku guru kelas, jadi semua mata pelajaran. Oh, semua mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Iya, bahasa daerah, IPA, IPS, bahasa daerahnya Jawa. PKN, iya bahasa Jawa. PKN. Tapi bukan seni. Enggak. Wow. Tapi belajar gambar, sempat belajar gambar di sini. Awalnya aku karena masuknya ke studio, jadi aku harus ditantang, harus bener-bener belajar 3D. Jadi biar tektokannya nanti sama klien aku jadi ngerti gitulah bahasa-bahasa teknisnya. Cuma sekedar itu sih. Jadi belajar teknisnya dari Reza. Iya benar. Sama Oke. sih. Langsung lanjut nih ya, berarti bagaimana pertemuan keduanya? Ini kan satu kalau nggak salah Reza tuh dari homeschool ya? Iya, Dari homeschool, dari SD homeschool ya? dari SMP. Dari SMP. Masuk SMP homeschool.
Terus mulai ke kreatif itu awalnya dari fotografi atau dari video atau dari mana? Awal-awalnya dulu tuh aku dari kecil emang suka tentang visual. Oh, visual. Visual tuh maksudnya ya video, foto, ilustrasi itu aku sebenarnya suka. Oh, semuanya. Cuma, ya. Kebetulan di rumah kan ada alat kamera juga toh. Jadi aku suka iseng-iseng bikin video, bikin sinematik ala-ala gitulah. Jadi ya aku mulai tertarik jadi suka ngedit, suka foto gitu sih. Oh, jadi sebetulnya berangkatnya dari kreatif industri nih ya, maksudnya pendidikannya homeschool tapi arahnya ke seni. Sementara Mega sangat pendidikan dan buta banget nih seni gitu ya, bahkan baru belajar gambar dan belajar 3D di sini. Akhirnya bisa ketemu tuh gimana itu ceritanya? Gimana tuh Mas? Jadi awalnya 1 bulan pertama tuh aku memang masih di Piulang Becik, jadi admin Piulang Becik itu. Jadi masih ngurusin anak-anak offline, masih disuruh bikin raport gitu-gitu kan. Tapi pada akhirnya kayaknya memang Om Aris memberitahu kayaknya Mega mau dikasih challenge buat ngurusin studio aja gitu sih. Jadi dari situ ya aku memikirkannya juga cukup lama antara iya atau enggak, karena emang bener-bener dunia yang berbeda banget dari aku gitu. Tapi karena udah dikasih challenge ya aku merasa tertantang, jadi aku ambil tantangan itu. Terus akhirnya belajar ketemu sama Mas Reza, aku jadi murid dulu. Jadi aku sama Mas Reza, walaupun mungkin usia aku lebih tua dari Mas Reza, tapi Mas Reza ini guruku teknis tentang 3D. Aku diajarin dulu bener-bener dari dasar sampai akhirnya aku bisa sculpting, bisa bikin Mas dinosaurus ya. 3D. Sampai bikin 3D sih. Jadi ketemunya di situ. Jadi challenge sama jadi muridnya Mas Reza. Jadi murid. Sebagai guru gimana nih? Kesan pertama deh waktu ketemu sama Mega. Pertamanya aku ngeliat Mbak Mega kok banyak banget ya ngomongnya. Ini suka gambar enggak, suka seni enggak. Ini ngajarinnya piye gitu kan bingung kayak. Lucu banget. Kayak aku ngeliat kayak orangnya nggak tertarik gitu. Jadi aku kayak mikir gimana ya cara ngajarin biar apa ya lebih tertarik dan lebih seneng aja gitu gambar. Terus akhirnya awal-awal itu bikin Among Us 3D. Itu juga paling lama Mbak Mega bikinnya. Di antara yang lain ya karena emang nggak suka gambar gitu, lain-lain gitu lah. Tapi aku merasa tertantang ya karena Mbak Mega kan banyak ngomong juga, banyak tanya, aktif sih. Jadi aku bisa mungkin ngajarinya juga lebih enak. Tapi tantangannya ya itu karena nggak suka gambar, jadi mungkin masuknya agak susah, tapi ya gitu. Tapi kira bisa kan? Jadi ini si Among Us nih jadi ya karyanya ya. Wah, boleh nanti tambahin footage kita bisa nggak sih? Oke nih teman-teman, seru banget nih, baru perkenalan dari awal Mega gabung yang tadi dari pendidikan, ngobrol-ngobrol kongko-kongko, terus ternyata tertarik. Ekspektasinya ngomongin soal pendidikan, malah masuknya ke studio. Sementara kalau Reza emang dari dulu emang seneng gambar dan segala macem, ekspektasinya kan belajar gambar, ternyata malah ngajar gambar gitu ya, seru banget. Dan di awal-awal memang interaksi pertama itu ngomongin soal guru dan murid sebelum sampai jadi technical manager dan jadi HR manager. Nah itu ya kurang lebih segmen pertama ya, aduh capek gue napas dulu. Nah di segmen yang kedua nanti kita akan bahas soal dinamikanya nih, gimana ketika bekerja bersama. Jadi bukan sebagai guru dan murid tapi sebagai tim. Nah kita simak abis ini di segmen yang kedua. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua atau ketiga ya? Kedua ya. Karena tadi kita banyak ngobrol jadi berasanya kayak banyak gitu segmennya. Nah di segmen yang kedua ini pengen denger nih cerita suka duka sebagai partner nih, satu yang teknis satu non teknis. Mungkin dari Mega dulu deh. Kalau aku sukanya karena aku sendiri awam sama teknis, sedangkan kerjaanku tuh harus tektokan langsung sama klien, dan aku harus tahu ngomongin tentang kerjaan ini tuh nyampeinnya ke klien gimana gitu. Karena kita nggak cuma ngomongin pekerjaannya aja, tapi aku juga harus ngasih tahu ini tuh nggak bisa, ini tuh bisa secara teknisnya gitu. Nah itu tuh Mas Reza bener-bener ngajarin itu dan ngasih tahu secara detail sih, secara teknisnya langsung ke klien gitu. Apalagi jujur bahasa Inggrisku juga masih kurang, jadi Mas Reza ini jadi Reza Translate-nya aku. Gitu sih. Jadi sukanya aku suka banget diajarin gitu sama Mas Reza. Dan guru yang baik buat aku. Wah mantap. Reza gimana nih? Kalau aku sukanya sama Mbak Mega itu bisa belajar tentang non teknis itu banyak banget.
cara apa ya mengatasi emosi, terus cara berkomunikasi juga ke teman-teman yang lain. Soalnya kan aku ngajari teman-teman teknis. Teknis kan juga harus memahami karakter orang juga. Aku nggak bisa semua rata ngajarinnya sama gitu. Kadang kan nggak bisa. Jadi aku harus belajar banyak banget sih. Aku senang belajar sama Mbak Beget kayak komunikasi yang enak gimana cara mereka nangkep tuh kayak gimana. Aku harus pakai bahasa yang kayak gimana biar enak, biar suasananya nggak tegang atau gimana. Wah, saling belajar nih ya. Kalau dukanya gimana tuh Mega? Kalau aku nggak mau ngomong ini sebuah duka ya. Karena rasanya kayak tiap hari bareng sama Mas Ria itu seru-seru aja gitu loh. Cuma aku bakal nyebutnya ini sebagai tantangan sih. Challenge ya. Iya bener. Apalagi usia aku sama Mas Reza beda cukup banyak ya. Berapa banyak? 10 jari nyampe? Nggak nyampe juga sih. Cuma ya beda jauh lah gitu. Apalagi di timku kan juga ada yang umur 13 tahun sampai 20 tahun kan itu kan bener-bener beragam banget kan. Nah itu yang jadi tantangan aku sih untuk tahu caranya nge-treatment anak dengan usia yang beragam. Karena dulu kan aku waktu ngajar di sekolah dasar kan anaknya kan usianya sama kan. Apalagi kan aku guru kelas kan otomatis ragam usianya sama gitu. Karena di sini ragam usianya itu benar-benar berbeda, otomatis aku sangat tertantang untuk mengontrol emosi teman-teman itu sendiri sih. Itu yang jadi tantanganku. Termasuk Mas Reza ini ya. Benar-benar sangat tertantang. Gitu. Kayaknya beda nih senyumnya ya, tertantang. Kalau Reza gimana nih? Ya aku tantangan juga, dukanya sih enggak. Dukanya enggak ada kayaknya. Enggak tahu gimana. Tantangannya apa kalau gitu? Tantangannya ya sama sih, komunikasi juga. Aku belajar itu suka, tapi juga tertantang. Jadi ngobrol sama Mbak Mega itu gimana? Soalnya aku kan orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka ngobrol yang kemana-mana yang menurutku nggak penting lah. Jadi aku sama Mbak Mega tuh selalu kayak, ini mau bahas apa harus jelas. Aku kayak ngarahnya tuh kemana, aku pengen tahu aja, nggak mau nanti kemana lah gitu. Jadi ya aku belajar kayak gitu sih, maksudnya biar sama teman-teman juga yang lain. Karena aku juga harus ngobrol santai gitu, biar nggak terus-terusan bahas teknis. Jadi ya suka sama tantangannya sama sih, komunikasi. Jadi ternyata belajar banyak dari cara berkomunikasi, tapi juga menantang karena komunikasi terus. Iya. Kasian banget. Tapi menarik nih, karena kan kalau baru sekilas aja aku udah bisa ngelihat kan kayak Mega sama Reza tuh beda banget nih karakteristik. Dari awalnya aku pengen tahu awalnya pas lagi awal ketemu tuh apakah impresinya juga sama? Kayak wah Reza nih pendiam sekali atau kayak oh Mega ngomong terus atau apa nih? Ada first impressionnya gimana? Iya, kalau first impressionku ke Mas Reza ya jelas ini Mas Reza itu benar-benar pendiam banget, kayaknya butuh waktu untuk bisa deket sama Mas Reza karena kan nantinya aku udah kasih tahu duluan nih kalau nanti aku bakal jadi partneran sama Mas Reza gitu. Nah itu tuh aku merasa bahwa ini nggak bisa cepet untuk deket sama Mas Reza. Perlu waktu, perlu pendekatan, perlu PDKT gitu. Jadi itu sih kalau dari aku first impression gue ke Mas Reza. Reza gimana? Ya kalau aku jelas kebalikannya. Mbak Mega ngomong terus. Ya gitu sih, jadi ngomong terus. Jadi aku kadang aku sama orang yang kayak Mbak Mega gitu ya aktif ngomong gitu, aku kadang kayak apa ya? Kayak gimana gitu, ngapa sih ngomong terus? Ya itu emang awal-awal aku kayak gitu sih, tapi ya lama-lama kan belajar juga ternyata komunikasi itu penting, maksudnya nggak cuma diem ngerjain terus. Ternyata ya gitu sih, jadi first impression-nya banyak ngomong. Menarik banget nih. Jadi teman-teman ini kasih konteks dikit boleh ya? Kenapa ngomongin soal ini? Karena waktu itu aku sama Mega kita lagi makan siang, terus tiba-tiba nyambung ngomongin soal karakteristik ya, personality dari masing-masing, dan tiba-tiba ada satu satu alat untuk mengetahui kita tuh orangnya tuh kayak gimana sih. Nah itu namanya di SC kan ya, bener ya.
DSC D-nya tuh dominan, I-nya influencing, S-nya steadiness, dan C-nya compliance. Nah mungkin Mega nih yang waktu itu cerita, boleh ceritain lagi lah kita dan nanti hubungannya apa nih sama dinamika tim? Kalau ngomongin tentang DISC, sebenarnya aku kenal DISC tuh waktu aku daftar di komunitas Solo Mengajar. Di sana tuh ngomongin tentang DISC untuk mengetahui dinamika kerja tim di sana, karena di sana kan ada beberapa titik, jadi biar nggak bentrok gitu sih. Kalau dari sisi aku sendiri, aku merasa terbantu dengan DISC ini karena aku bisa tahu kira-kira karakter-karakter ini tuh aku harus gimana ya, aku harus menghadapi orang dengan karakter ini tuh kayak gimana gitu. Bukan untuk melabeling ya, kayak misalnya aku ini aku bisa lihat kan waktu itu, ayo kita tebak-tebakan gitu Mas Reza apa gitu kan. Nah waktu tebak-tebakan kan waktu itu bener ya Mas Reza ya, Mas Reza itu C gitu. Tapi jadi situ aku nggak mau melabeli diriku karena aku berarti nggak bisa detail gitu, enggak. Tapi cuma sebatas aku tahu caranya memposisikan diri ketika aku bertemu dengan orang ini tuh seperti apa gitu. Jadi sedikit D itu apa, I itu apa, S itu apa, C itu apa? Kalau D itu tuh dominan, biasanya dia suka untuk memutuskan sesuatu. Kayak misalnya di tempat kita kan juga ada yang dominan kan, kita waktu itu tes bareng kan. Nah di situ tuh kayak biasanya orang-orang D ini tuh biasanya memutuskan. Kayak biasanya setiap kita hari Sabtu kan kita suka main bareng. Itu tuh banyak banget kayak kita mau main apa ya, terserah aja. Nah orang-orang D itu biasanya kayak udah kita main basket aja hari ini gitu, udah kita hari ini badminton aja gitu. Terus biasanya kalau C itu biasanya Mas Reza kayak gitu karena teknis banget. Jadi kalau tanya-tanya tentang teknis detail gitu tuh biasanya lebih ke Mas Reza gitu, atau teman-teman yang C yang lain. Kalau S kan tim support banget nih. Nah biasanya tim-tim support ini tuh seneng banget melakukan hal-hal yang apa ya, kita kasih kerjaan itu benar-benar langsung dikerjakan dengan baik gitu loh. Itu sih. Sama kalau I, dia biasanya suka membangun suasana kerja yang baik gitu. Oke, jadi kamu I, Reza C. Wow. Ngaruh nggak ketika tahu, karena kan tadi bener Mega bilang itu tuh nggak jadi labeling, tapi jadi apa ya, memahami bagaimana cara menyikapi. Karena kan ketika ngisi nih teman-teman, kalau kita tuh kemarin ngisi di internet kayak yang gratisan, kita kan milih sendiri nih pilihannya, kan kita milih sendiri. Jadi itu cuman menyimpulkan dari apa yang udah kita pilih sendiri. Nah itu tuh bermanfaat nggak sih ternyata, atau sama aja udah tahu gitu, atau gimana? Mungkin dari Reza deh, baru pertama kali kan berarti ngerjain kan? Iya. Pertama kali aku ngetes ternyata akurat juga ya. Maksudnya tak lihat apa kayak hasilnya itu tuh kan ada bacanya itu, tak lihat oh ya ternyata mirip-mirip sih. Maksudnya ya ada beberapa yang aku ngerasa kayaknya aku enggak sih, cuma emang banyak yang kayak itu, kayak teknis aku suka banget, terus semakin detail aku semakin semangat gitu-gitu sih. Ya itu kan juga ada yang kayak apa, kayak kurang komunikasi atau gimana. Itu ya aku jadi tahu aja, maksudnya ya aku emang kurang komunikasi, cuma aku kan nggak melulu dari jadi teknis terus, jadi teknis manager terus. Kan mimpiku ya nanti jadi leader juga. Ya leader kan harus mengurus anak-anak juga secara non teknis dan teknis juga. Jadi ya aku harus jadi tahu, aku ternyata harus belajar banyak di komunikasi kayak gitu sih. Jadi ya bermanfaat soalnya jadi tambah tahu aja. Jadi tambah tahu. Soalnya tim juga ya. Iya, jadi memahami teman-teman, terus kebayang nanti jadi leader tuh ternyata harus membangun suasana yang enak atau apa, memahami karakter orang, terus lebih komunikasinya lebih lancar, enak. Gitu sih kalau aku. Wow. Kalau Mega gimana? Kalau dari aku, ya itu tadi, dengan adanya DISC kan kita tahu sebenarnya tuh kita tuh bagusnya di mana. Maksudnya kita ahlinya di mana. Misalnya aku suka banget membangun suasana gitu. Sedangkan kelemahannya itu biasanya dia kurang detail, nggak tepat waktu dan lain-lain. Padahal sekarang malah aku di sini di Kampung Becik ini tuh aku malah jadi yang ngatur timeline kerjaan gitu kan. Jadi aku juga menganggap bahwa ketika aku belajar tentang DISC ini, aku bisa memaksimalkan apa yang aku punya. Ketika aku tahu apa yang
kurang dari aku bisa memperbaiki itu gitu. Jadi bukan melabeli kayak kan aku orangnya nggak detail ya, aku nggak bisa gitu, enggak. Tapi justru dengan tahu kelemahanku, aku bisa tahu gimana sih caranya aku memperbaiki itu gitu sih. Oke, ini segmen yang kedua. Jadi mungkin sedikit menyimpulkan tadi ngomongin suka duka. Kalau dari Reza suka sama dukanya sama gitu, ngomong komunikasi. Bahkan first impressionnya juga sama, ngomongin komunikasi gitu. Sementara kalau dari Mega belajar banget tentang teknis ya dari Reza gitu ya, itu tentang suka duka. Terus ternyata di SC ini tuh semakin menguatkan karakter, juga saling memahami karakter masing-masing, juga ternyata ke tim juga nih. Nah jadi setelah ini segmen berikutnya kita akan ngomongin soal tim. Gimana? Kita tunggu ya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir nih teman-teman, sahabat Piulang Beci. Kita akan bahas soal relasi sebagai guru dan murid. Kalau tadi kan kita bahas sebagai partner ya, maksudnya Mega dan Reza itu sebagai partner tim. Kalau sekarang kita ngomongin tim, tapi dalam konteks megang anak-anak yang ada di sini nih, yang ada di studio. Nah, gimana sih masing-masing ngelihat tantangannya, terus kayak mungkin ngelihat progresnya anak-anak ini, atau seperti apa sih dinamika yang dirasain? Mungkin dari Reza dulu. Oke, jadi aku di sini kan ngajar lebih ke yang teknis. Jadi tentang 3D banget, maksudnya teknis. Iya, tantangannya karena beda-beda orangnya, karakternya beda-beda, beragam. Terus ada yang benar-benar minat di 3D, ada yang yo asal ngerjain, ada yang cuma yo lah ngerjain, ada yang terpaksa atau gimana. Jadi emang beda-beda orang-orangnya. Terus gimana cara aku ngajarinya juga, aku harus nyesuaiin juga sih. Jadi emang kalau orang yang benar-benar antusias atau yang minat banget di 3D itu aku bisa langsung digas gitu loh. Maksudnya kayak langsung kasih ini itu gitu, langsung mereka nangkepnya tuh tambah seneng, tambah makin banyak makin seneng ya malahan. tambah banyak, tambah menarik, tambah semangat lah. Cuma ada juga orang yang ditambahin tuh malah tambah stres, tambah pusing, tambah bingung, tambah ya nggak enak lah pokoknya. Jadi aku harus nyesuaiin sih, maksudnya ngukur juga ini enaknya dikasih seberapa dulu, misal ngajarinya tuh kayak gimana, atau misal cara ngajarinya mungkin ngomongnya lebih gimana gitu. Bahasanya juga harus beda, jadi aku harus nyesuaiin banget sih. Sama aku ngajarin kan nggak cuma mereka yang belajar, aku sendiri juga belajar sebagai mentor. Aku harus ya itu tadi belajar gimana menghadapi orang juga toh. Soalnya kalau tentang teknis kan sebenarnya guru itu kan bisa dari mana aja. Tentang teknis dari YouTube, dari internet, ya pokoknya dari mana aja tuh bisa. Cuma secara non teknis kan apa ya YouTube kan ya nggak ada maksudnya. Gimana cara adabnya gimana, cara ngomongnya gimana. Jadi mereka juga belajar. Aku sama murid tuh juga belajar harus saling mengenal lah. Gimana komunikasinya, terus kayak gitu sih. I see. Nah ini menarik nih, gimana sebetulnya kan Reza kan kalau ngomongin teknis belajar dari YouTube gitu, otodidak aja gitu, karena homeschool, nggak ada tanda kutip, nggak ada gurunya gitu. Nah tapi ternyata kamu ngelihat bahwa tetap butuh seorang pengajar, seorang mentor, seorang guru. Kalau Reza sendiri gurunya siapa emang? Gurunya kebetulan kakakku sendiri. Oke, Jack ya? Iya, Jack. Hai Jack. Sama bapak juga. Oke. Jadi ya emang sebenarnya agak susah sih sama mentor keluarga sendiri. Jadi mungkin kayak awal-awal tuh emang aku sendiri masih belajar untuk bedain ruang ya. Jadi kayak misal aku manggilnya abang ya, abang tuh gimana pas jadi kakak tuh gimana, pas jadi mentor tuh gimana, aku harus nyesuaiin gitu. Maksudnya, beda ya? Iya. Kalau jadi abang sendiri kan aku bisa jual lah ya kayak kakak sewajarnya gitu. Cuma kalau abang kan jadi mentor kan aku harus manut, harus dengerin apa dikata mentor, aku tetap ngikutin apa arahannya. Jadi kadang aku dulu awal-awal masih susah, ya itu nyesuaiin kayak gitu sih. Jadi tantangan juga. Wow, berarti menarik ya. Tadi kan ngomongin kamu sebagai mentor tim yang ada di sini gitu ya, dan lucu banget. Ada yang semakin dikasih tantangan malah semakin semangat. Ada yang kayak satu dulu kelar baru lanjut yang lain, kayak harus sabar gitu ya, direm-rem gitu. Nah itu kan sebagai mentornya nih. Nah sekarang
ternyata Reza juga butuh mentor, dan mentor adalah abangnya sendiri gitu ya dari Jack. Jadi ada ruang-ruang kakak, ada ruang-ruang sebagai mentor gitu. Ini menarik banget. Nah kalau di Mega ada nggak tuh yang kayak gitu? Mungkin sebagai non teknis ya, agak beda nih mungkin sama dinamika sama kayak Reza. Nah cerita dong. Kalau dinamika timku sendiri, aku karena memegangnya SDM, jadi aku lebih fokus ke emosi anak-anak kan. Nah, aku biasanya treatmentnya kayak setiap pagi tuh aku selalu membiasakan anak-anak untuk duduk bareng, ngobrol gitu, doa bareng, terus mencurahkan apa perasaannya hari ini, atau mungkin technical meeting, timeline kerjaannya kayak gimana gitu kan. Nah, yang menarik adalah beberapa waktu sebelum aku ada satu hari di mana ngomong sama aku, Mbak Mega, aku bosen nih gitu, karena aku harus ngerjain ini setiap hari gitu. Nah, itu bagaimana caranya aku tuh mengatur emosi dia biar dia tetap happy walaupun ngerjain kerjaan yang biasanya dia kerjakan gitu. Misalnya kayak yuk kita refreshing bareng setiap hari Sabtu, kita badminton, kita basket, atau nonton film bareng, kayak gitu-gitu sih. Jadi untuk dinamika timnya ya aku harus lihat satu-satu di mana ketika duduk bareng itu mereka bisa mencurahkan ya perasaannya kayak gitu. I see. Nah sama nih kayak Reza kan, berarti kan kamu juga ada gurunya nih. Bener banget. Kalau tadi kan cerita Reza sebagai guru teknis, tapi ada lagi nggak sih guru non teknis atau nggak tahu nih kamu nyebutnya apa? Ya guru non teknisku sama sih. Reza juga. Oh Jack. Iya, Okay. Jack sama Om Aris gitu. Kalau tadi itu kan Mas Reza kan melihat atau ruangnya Mas Reza itu Jack sebagai kakak dan mentor. Nah, aku ini sama Jack temenan di luar kantor gitu. Kita ruangnya temen ya. Ruangnya adalah temen. Jadi waktu di studio itu bener-bener dia adalah mentorku, tapi waktu di luar studio ya kita bener-bener kayak temen banget gitu, temen main kemana. Wow, menarik. Nih jadi harus switch ya tentang ruang ya. Nih menarik nih. Yang terakhir aku pengen denger kan tadi nyebutin juga Om Aris ya sebagai bapak dan sebagai mentor. Nah, gimana nih apa yang dipelajari dari Om Aris atau bagaimana Om Aris itu menjadi guru? Mega dulu lah. Oke. Jadi awal masuk di sini tuh aku dikasih buku bacaan. Jadi hari pertama aku main sama Andrew untuk kesini aku dikasih buku gitu. Judulnya Ada di Atas Ilmu. Nah, waktu pertama kali aku disodorin buku, kamu mau baca berapa lama Meg? Terus aku bilang 1 minggu nanti aku kesini lagi gitu. Aku menganggap bahwa sebenarnya proses Om Aris itu meminjamkan buku tuh aku melihat dari 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu Om Aris mau transfer ilmu ya, kamu baca buku ini kan pasti ada ilmunya kan. Yang kedua adalah aku bisa kembali lagi ke sini gitu. Karena selama proses membaca 1 minggu itu sebenarnya bukunya memang tipis, tapi aku baca 1 minggu itu banyak banget hal yang aku dapetin. Yang awalnya tuh aku merasa bahwa ya udah dengan aku baca buku ya biasanya aku udah selesai gitu. Tapi proses aku membaca buku itu tuh jadi lebih peka sama situasi yang ada. Yang awalnya mungkin orang bilang kayak Meg kamu gini. Nah, aku jadi kayak oh kok kayak gini ya gitu. Jadi lebih peka sama keadaan sekitar di mana sepertinya emang aku harus di sini gitu sih. Wow, jadi malah magnet untuk kembali ya. Wow, itu berkat dikasih sama mentor buku yang dipinjemin. Wow, kalau sebagai anaknya gimana? Ngelihat bapak sebagai mentor? Ya gimana ya? Ya sama sih, aku belajarnya banyak non teknis sih. Kayak caranya adabnya tuh gimana? Cara beradab kayak apa, cara ngomong, terus cara ngobrol tuh gimana, terus cara menghadapi orang tuh kayak gimana. Aku juga belajar dari bapak, dari abang, dari Mbak Mega juga sih. Jadi ya aku sebagai bapak juga gimana ya, kadang aneh juga. Kadang bapak tapi kayak mentor gitu. Cuma ya itu tantangan juga, harus latihan juga. Kayak ya gimana ya, menjadikan bapak sebagai guru gitu. Guruku di non teknis gitu sih. Jadi ya emang kadang-kadang agak gimana gitu sih. Jadi kayak menarik ya. Karena banyak ruang-ruang kayak ini bapakku tapi ini juga mentorku gitu ya. Jadi kayak ketika dikasih nasihat, ini nasihat sebagai apakah
konteksnya jadi mentor atau konteksnya jadi bapak atau semuanya jadi konteks gitu Kadang ya. kalau aku gambar kan bapak juga kadang lihat, kalau dulu kan ya bagus ya kan cuma bapak kan biasanya kayak iya anaknya seneng bagus gitu ya. Cuma kalau sekarang ya ini kok bagian sini kurang, ini nggak bagus kayak gitu sih. Kalau abang tambah itu lagi sih, tambah bahasanya tambah tambah kejam. Kayak ini kok jelek banget, diganti gitu. Jadi ya harus membedakan ruang-ruang gitu sih. Apalagi sama orang tua juga. Oke. Boleh nggak nih bonus penasaran? Karena tadi udah ngomongin mentor sebagai tim, gimana ya? Maksudnya menjadi mentor untuk tim. Nah, yang kedua adalah dimentorin. Dan pernah nggak merefleksikan ke ekosistem gitu ya? Gimana ternyata proses benturan-benturan tersebut gitu ya? Latihan terus-terusan dari bahkan berdua aja berdinamika, terus ada dinamika ruang keluarga dan mentor, ini temen dan mentor gitu. Jadi banyak banget nih kan. Nah, terus ngerasa kayak oh ya ternyata gue belajar banyak di bagian sini nih. Kayaknya nggak tahu nih, mungkin Reza dulu ya. Kayaknya aku ngeliatnya lebih ke komunikasi ya. Tapi nggak tahu apakah kamu ngerasa ada lagi gitu. Mungkin ternyata kamu bisa belajar juga nih dari tim. Ternyata kayak oh iya ya yang gue mentorin ternyata malah nge-mentorin balik, malah jadi gurunya gitu, atau kayak gimana gitu yang kamu pelajarin yang kayak akhirnya dapat ke diri sendiri. Iya, aku ngajari teman-teman trik. Ada salah satu teman ya Rizky itu. Itu kan awalnya kita pertama mulai bareng dari nol semua tuh. Tapi kebetulan aku lebih cepat gitu. Terus akhirnya aku kalau waktu itu awal-awal aku cuma ngajarin biasa, maksudnya kayak ya tanya aku jawab terus nanti aku ngasih tahu apa. Cuma setelah jadi technical manager ini aku jadi lebih intens melihat ya teman-teman itu jadi secara teknis. Kayak aku sekarang kan gambarnya dikit ya, malah nggak gambar sama sekali ya tuh sekarang. Jadi aku fokus ngajarin teman-teman. Jadi aku ngerjain kan aku tuh susah ngomong, maksudnya tapi ini lancar banget. Iya, ya itu setelah berapa lama berproses. Awal-awal tuh aku ngajarin tuh susah. Jadi kayak dulu kan aku cuma ya ditanyain jawab, kalau nggak ditanyain ya diem aja. Terus jadi technical manager ini aku harus banyak ngomong, banyak ngajarin. Jadi lebih memahami orangnya lebih dalam lagi. Kayak Rizky ini, dia tuh orangnya kan awal jadi muridku, Tikdi. Terus lama-lama dia tuh kebetulan cepet banget loh. Dia malah sekarang jadi aku nggak tahu sih ini nganggep jadi guru murid lagi atau enggak, cuma kita bener-bener kayak partner deket banget lah gitu. Brainstorming ya, teman brainstorming. Secara teknis, jadi kayak diskusi teknis tuh bisa kemana-mana lah, bisa kreatif, bisa jauh. Mungkin hal-hal yang belum pernah kita lakuin bisa kita bahas, kita coba gitu. Wow. Ya mungkin ya karena dari orangnya sendiri emang minat dan antusias di bagian itu, jadi aku ngerasa kayak ada temen gitu, temen diskusi secara teknis, mungkin ya lebih eksplor lebih banyak. Wow. Gitu sih. Asik banget ya. Jadi ternyata kalau tadi aku ngeliat kan Reza bilang susah ngomong segala macam, ini tuh sampai berapa jam nih kita ngomong gitu. Dan yang kayak ternyata efek dari kamu bisa berkomunikasi tadi sama Rizky, dan bahkan Rizky jadi temen partner diskusi ya. Hai Rizky, salah. Hai Rizky. Gitu ya Reza ya. Oke, thank you banget nih Reza. Kalau dari Mega gimana? Kalau aku sendiri yang aku dapetin dari ekosistem ini ya tentu aja belajar memahami ruang sih. Jadi di mana ruang keluarga, di mana ruang teman, dan kemudian ruang bekerja gitu. Karena beberapa kadang emang masih suka ketuker gitu antara aku sama Jack tuh sebagai temanku, sama Jack sebagai mentorku sendiri di sini gitu. Tapi itu semua jadi lebih karena udah tahu diajarin sama Om Aris juga tentang ruang, aku jadi bisa menempatkan diriku tuh kayak gimana. Entah itu sama mentorku, entah itu sama temanku, bahkan sama timku sendiri di sini gitu. Ketika aku tahu gimana caranya membedakan ruang itu, aku jadi merasa nggak baperan, karena dulu kan maksudnya baperan dalam artian gini, kamu dikasih tahu ini kan kayak dimasukin ke hati gitu kan, padahal sebenarnya ya itu adalah ruang berprosesmu, emang harus ngelewatin itu dulu gitu. Karena itu sistem ngomongnya tentang kerjaan ya
seharusnya ya diterima aja nggak gitu. jadi personal ya, bukan jadi sebuah permasalahan personal yang kok kamu kayak gini toh, kok kamu kayak gitu gitu. Itu sih. Jadi dari mentorku sendiri, Jack sama Om Aris ya, itu sih. Gimana cara membedakan ruang. Jadi membedakan ruang dan kamu jadi lebih bisa membedakan mana konteks kritik dalam koridor kerjaan, mana yang sebetulnya bercandaan personal yang kayak sebagai temen gitu ya. Oke. Oh ini keren banget nih teman-teman. Mungkin aku nggak bisa menyimpulkan, tapi kurang lebih tadi perjalanan perkenalan, terus kita suka duka, dan sekarang tuh udah membaur nih ya. Tadi kita ngomongin soal guru murid, ternyata ada yang murid jadi guru juga, bukan guru ya, maksudnya jadi temen brainstorming. Terus dari mentor yang sebetulnya teknis non teknis jadi paham soal ruang, paham soal bagaimana membedakan cara komunikasinya, bagaimana membedakan perlakuan ke masing-masing orang gitu. Jadi yang kayak aku juga belajar banyak di sini sebagai murid dari Mega dan Reza. So mungkin udah sampai sini aja segmennya. Thank you so much teman-teman. Sama-sama. Jadi nanti kita akan ketemu di segmen-segmen, bukan segmen tapi episode. Ketemu di episode berikutnya. Jadi kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik likes, subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman pengen nulis kritik, saran, atau pengen diskusi sama Reza, sama Mega, silahkan aja langsung di kolom komentar. Sekian, terima kasih untuk waktunya teman-teman, sahabat Pulang Cik. Bye-bye.